Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa dan sahabat semua. Bayangkan, kita meminjam uang kepada teman dan berjanji akan membayar minggu depan. Aku balikin minggu depan ya. Namun ketika waktunya tiba, kita berkata, nanti ya, masih belum ada. Kelihatannya sepele. Hanya soal waktu. Tetapi dalam Islam, apakah itu sekadar keterlambatan biasa? Atau justru termasuk bentuk kelalaian terhadap amanah? Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas utang piutang atau qard dalam perspektif fikih muamalah. Apakah ia sekadar transaksi biasa? Atau sebuah tanggung jawab yang besar di hadapan Allah? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 282. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, maka hendaklah kamu menuliskannya. Ayat ini menunjukkan bahwa Islam sangat menjaga ketertiban dan kejelasan dalam utang piutang. Bahkan Allah memerintahkan agar ia dicatat, agar tidak menimbulkan konflik dan perselisihan. Rasulullah SAW juga bersabda, Matlul ghani zulmun, yang artinya, menunda pembayaran utang oleh orang yang mampu adalah suatu kezaliman. Hadis ini menegaskan bahwa menunda pembayaran padahal mampu bukan sekadar kelalaian, tetapi termasuk perbuatan zalim. Secara istilah, qard adalah memberikan harta kepada orang lain untuk dimanfaatkan. Dan wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama. Akad qard memiliki 4 rukun. Pertama, mukrid, yaitu pemberi utang. Kedua, muktarid, yaitu penerima utang. Ketiga, objek utang atau harta. Keempat, sihat akad, yaitu ijab dan qabul. Adapun syarat sahnya, yaitu 1. Jumlah utang harus jelas. 2. Tidak boleh ada tambahan yang disyaratkan. 3. Dilakukan atas dasar suka sama suka. 4. Tidak ada unsur paksaan. Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa setiap tambahan yang disyaratkan dalam akad qard termasuk riba yang disepakati keharamannya oleh para ulama. Dengan demikian, qard adalah akad sosial yang bertujuan untuk tolong-menolong, bukan mencari keuntungan. Setelah memahami rukun dan syaratnya, bagaimana hukum praktik utang dalam kehidupan sehari-hari? Memberi utang hukumnya sunnah, karena termasuk bentuk tabaru atau tolong-menolong dalam kebaikan. Berutang hukumnya boleh, dengan syarat, ada kebutuhan yang jelas, berniat sungguh-sungguh untuk mengembalikan, dan tidak digunakan untuk hal yang dilarang. Namun utang dapat berubah menjadi haram apabila disyaratkan adanya tambahan atau bunga, sengaja tidak membayar padahal mampu, atau sejak awal tidak berniat mengembalikan. Mayoritas ulama 4 mazhab sepakat bahwa tambahan yang disyaratkan dalam utang adalah riba nasi'ah dan hukumnya haram. Disinilah letak pentingnya amanah dan niat. Utang bisa menjadi ladang pahala, tetapi juga bisa menjadi sebab dosa jika diabaikan. Teman-teman, utang bukan hanya soal angka. Ia adalah soal kepercayaan dan tanggung jawab moral. Sekali kepercayaan rusak, bukan hanya uang yang hilang, tetapi hubungan dan keberkahan juga bisa ikut hilang. Jika kita berutang, bayarlah tepat waktu. Jika belum mampu, komunikasikan dengan jujur. Dan jika memberi utang, niatkan sebagai bentuk tolong-menolong karena Allah. Karena dalam Islam,
Muamalah adalah bagian dari ibadah. Utang itu amanah, bayar tepat waktu adalah ibadah. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.